Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medho. Oke, Polo-Polo, di video kali ini aku bakal membawakan dua cerita yang bakal membuat Polo-Polo, terutama yang laki-laki bakal ngerasa ngilu, Pol. Sungguhan, karena ini terkait sama bibit masa depan kita. Tanpa panjang ngomong, langsung kita mulai. Nah, cerita yang mau aku sampaikan adalah dua pria di India itu kehilangan pennya. Ya, kedua cerita yang bakal tak bawakan ini semuanya terjadi di India dan kepada dua orang laki-laki, jadi ada dua korban, dua-duanya cowok. Nah, kayak gitu. Nah, orang pertama yang bakal tak bahas merupakan seorang tunawisma yang berusia 23 tahun dan bernama Satyendra. Satyendra ini tinggal di kota Jhansi, Provinsi Uttar Pradesh, India. Jeneng kota ini India itu wangen lho, Pradesh lho. Ya. Nah, ceritanya ini terjadi di suatu hari di tahun 2018. Satyendra kebetulan itu habis pulang kerja dan dia dicegat sama 3 orang laki-laki di stasiun. Nah, pas itu Satyendra itu ngerasa kayak nggak inget apa-apa dan dia ingetnya itu dibawa ke sebuah klub malam yang isinya cowok semua. Dan di klub itu Satyendra itu dicekokin berbagai minuman dan entah kenapa dia itu katanya kayak terhipnotis. Dan dia kayak nggak bisa nolak dan menerima semua minuman yang diberikan kepada dirinya. Sampai benar-benar mabuk dan tidak bisa menyadarkan dirinya. Dan pas Satyendra bangun, dia itu udah ada di rumah sakit dan merasakan tubuh bagian bawahnya itu begitu perih, terutama di bagian kelaminnya. Satyendra yang merasakan rasa sakit yang benar-benar parah, dia itu langsung buka selimut dan ngebuka celananya. Nah, tujuannya dia itu mau ngelihat kenapa bagian itunya itu sakit gitu. Nah, masalahnya waktu dia buka, alat kelaminnya udah tidak ada, udah nggak ada, udah hilang gitu. Oke, ini itu benar-benar serius dan sangat mengagetkan. Kalau kita bayangkan ini kelamin, memang ada yang mungkin nganggapnya ini lucu atau gimana. Tapi bayangkan kalau misalnya ini jari tangan Polo-Polo ataupun bagian tubuh kita yang tiba-tiba besoknya tidak ada. Tentunya ngeri banget ya toh. Nah, pokoknya balik lagi ke cerita. Ketika Satyendra bangun, ini udah benar-benar nggak ada, jadi udah dipotong habis. Nah, Satyendra tentunya dia juga kaget banget dan histeris karena dia nggak bisa membayangkan dan nggak bisa paham kok tiba-tiba dia nggak punya kelamin. Karena dia benar-benar nggak ingat apapun, Satyendra ini mulai nanya ke orang sekitar termasuk kepada perawat. Tapi semua orang yang ditanyai katanya nggak ada yang mau jawab. Tapi yang Satyendra nggak tahu ternyata dia itu berada di sebuah klinik yang bisa dibilang ilegal. Jadi klinik itu merupakan klinik khusus yang dimiliki sama komunitas bernama Mafia Hijrah. Mas, Mafia Hijrah itu apa? Nah, tak jelaskan. Jadi yang perlu Polo-Polo tahu, di India itu ada komunitas transgender yang disebut dengan komunitas hijrah. Nah, di dalam komunitas itu ada oknum mafia yang sengaja menculik laki-laki muda untuk dipotong alat kelaminnya. Nah, mengapa komunitas hijrah melakukan ini? Mereka melakukan ini biar laki-laki merasa malu dan udah tidak punya lagi harga diri sebagai laki-laki. Dan nantinya cowok-cowok seperti ini dipaksa untuk gabung ke kelompok mereka untuk menjadi pengemis ataupun anggota mafia untuk nyari korban lainnya. Jadi bisa dibilang dibuat berbeda dengan dirinya yang sebelumnya sehingga dia itu benar secara hormon, secara perasaan itu kacau sehingga terpaksa untuk ikutan di komunitas itu. Terkesan kayak gitu. Balik lagi ke ceritanya, cowok yang bernama Satyendra ini dia nggak mau dan juga dia menolak untuk menjadi anggota mafia itu. Sehingga setelah semua ini terjadi, Satyendra memutuskan untuk kabur dan juga melaporkan hal ini ke kantor polisi di wilayah Sibri Bazar. Dan untungnya kepolisian itu bergerak cepat untuk langsung memproses laporannya Satyendra. Tapi sayangnya mafia hijrah di India itu punya jaringan yang kuat dan backingannya juga bukan main-main. Sehingga setelah Satyendra melaporkan hal ini ke polisi, Satyendra ini malah diteror habis-habisan dan dipaksa untuk mencabut laporannya. Karena kalau misalnya ini nggak dicabut, Satyendra itu diancam pakai ya segitunya. Dan yang disayangkan karena Satyendra pun takut terjadi apa-apa, takutnya dia ataupun orang-orang sekitar yang disakiti, Satyendra pun memutuskan untuk mencabut laporannya alias membatalkan laporannya ini. Dan di luar itu yang lebih menyedihkan lagi, Satyendra meskipun dia udah kehilangan alat kelamin, dia pun berharap ada harapan gitu. Nah, Satyendra ini pergi ke rumah sakit yang legal dan dokter yang ada di rumah sakit semuanya bilang kalau Satyendra sudah tidak punya lagi harapan alias nggak bisa disambung lagi. Udah selesai kelaminnya itu udah nggak bisa balik lagi. Ya, dan ini disampaikan oleh dokter resmi.
Dan diakibatkan kejadian ini, saat Hendra kehilangan alat kelaminnya, dia nggak bisa punya keturunan. Udah gitu, setiap kali dia mau pipis, katanya sakit banget. Ya, ini kasus pertama. Langsung kita lanjut ke cerita yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini terjadi di tahun 2024 di daerah Muzaffarnagar di India lagi. Nah, ini terjadi kepada seorang laki-laki berusia 20 tahun bernama Mujahid. Beda sama kasus yang pertama yang terjadi terhadap tunawisma, Mujahid ini adalah orang yang berkecukupan dan dia ini punya teman namanya adalah Om Prakas. Wah, namanya wangel. Nah, Mujahid sama Om Prakas ini merupakan teman dekat dan suatu hari Mujahid ini ngeluh ke Om Prakas. Dia itu bilang kalau perutnya itu sakit dan ngerasa perih banget katanya. Mendengarkan itu, Om Prakas pun langsung berinisiatif untuk membawa Mujahid ke rumah sakit. Karena dia ngaku dia itu punya kenalan dokter yang bagus banget di rumah sakit yang deket sama tempat tinggal mereka. Dan karena hubungan antara Mujahid dan Om Prakas baik, ya tentunya Mujahid yuk percaya aja. Dia bilang ya udah yuk kesana aja gitu. Nah, berangkatlah mereka ketemu dengan dokter yang kenal sama Om Prakas ini. Nah, masalahnya waktu diperiksa dokternya itu langsung bilang kayak gini. Waduh, ini kondisi perut kamu udah parah banget ini. Ini harus segera dioperasi ini. Tapi untung temen kamu pinter ini. Masih belum telat. Ayo langsung dioperasi aja. Nah, dokternya bilang kayak gini. Dan Mujahid yang segitu percayanya sama temennya karena dokternya bilang kayak gitu, dia pun mengiyakan dan malam itu dia langsung dirawat inap dan juga dioperasi di hari itu. Cerita berikutnya itu terjadi beberapa jam kemudian. Mujahid yang akhirnya sadar dari obat bius, hal pertama yang dia rasakan adalah rasa pusing yang begitu parah katanya. Dan ini diperkirakan diakibatkan obat bius. Oke, sejauh ini masih normal. Tapi beberapa saat itu Mujahid ini mulai merasakan rasa perihnya itu bukan lagi di perut, melainkan di bagian selangkangannya. Dan karena sakitnya agak aneh, Mujahid pun langsung buka selimut. Dan lagi-lagi sama kayak cerita yang pertama, Mujahid ngelihat dirinya sendiri yang sudah tidak punya lagi alat kelamin. Yo, bayangkan kamu sakit perut ke rumah sakit dan dokter bilang ini harus dioperasi. Dioperasi ternyata yang hilang burung kamu. Melihat itu tentunya Mujahid langsung nangis dan juga teriak histeris. कोई बात नहीं तेरे साथ खड़े सब लोग तू हिम्मत रख बेटा रोना. Yang lebih mengagetkan, Om Prakas pun langsung datang ke Mujahid. Nah, Mujahid langsung marah dan tanya ke Om Prakas, loh katamu itu dokter apa itu? Alat kelaminku hilang, ini operasi apa ini? Nah, setelah mendengarkan pernyataan seperti itu, Om Prakas memberikan balasan seperti ini. Mujahid, udah, kamu nih lo diam aja. Kamu lu sekarang udah jadi cewek. Hah? Keluarga kamu ya pasti udah gak mau kamu. Udah gak mau nerima kamu. Tapi tenang aja, oke? Tenang. Aku gak bakal ninggalin kamu. Aku bakal ngurus kamu. Aku bakal nikahin kamu. Aku juga bakal ngasih tempat tinggal buat kamu. Kan kamu sekarang udah perempuan kan? Ya udah deh, aku aja yang tanggung jawab. Kamu gak usah sedih. Om Prakas bilang kayak gini ke temennya yang sebelum operasi merupakan laki-laki. Nah, mungkin Polo-Polo mendengarkan cerita yang kedua ini pasti duga Om Prakas itu gay atau dia itu suka sejenis sehingga melakukan hal seperti ini atau tapi enggak. Setelah ditelusuri motif sebenarnya kenapa Om Prakas melakukan hal ini itu diakibatkan harta, uang, aset. Jadi sebenarnya Om Prakas itu tahu kalau Mujahid itu berasal dari keluarga yang berkecukupan dan Om Prakas rela melakukan apapun untuk mendapatkan uang dan juga hartanya Mujahid. Nah, sehingga Om Prakas itu mikir gimana caranya aku bisa nikah sama Mujahid. Dan kalau aku nikah sama Mujahid, hartanya itu bakal ke aku semua. Jadi demi uang, Om Prakas ini memutuskan untuk nikah sama temennya dan demi nikah temennya dioperasi. Dan ceritanya nggak selesai di situ. Om Prakas itu nggak ngizinin ataupun bisa dibilang nggak membiarkan Mujahid untuk ketemu sama keluarganya. Dan bahkan dalam kondisi seperti itu, Mujahid itu sempat dilecehkan selama 2 tahun setelah operasi. Dan selama Mujahid dilecehkan, Mujahid pun dibilangnya kayak gini, Mujahid, kamu kalau misalnya udah nggak mau tinggal sama aku, atau kamu berani kabur dari aku, papamu tak, tanah keluargamu tak jual semua, pokoknya keluargamu tak bikin hancur. Aku itu tahu loh semua rahasia kamu. Tapi
Untungnya di suatu hari Mujahid ini berhasil kabur dan dia langsung melaporkan temennya yang bernama Om Brakas ini dan juga dokter yang mengoperasi dirinya ke kepolisian. Dan karena kasus kali ini tidak ada hubungannya sama mafia, kedua orang itu langsung ditangkap dan katanya rumah sakit tempat si dokter itu bekerja pun sempat disegel sementara karena udah melakukan praktek yang bisa dibilang ilegal dan juga menyalahi nilai etis. Oke, Polo. Cerita kali ini sebenarnya cuman kayak gini. Mungkin ada polo yang bakal merasa ngilu, ada juga polo yang kaget. Tapi yang pasti, kalau kamu laki-laki, jadi deg-degan gak sih untuk minta temen kamu nemeni kamu pergi ke rumah sakit, apalagi kalau kamu ada jadwal operasi. Iya, tapi tenang aja, teman-teman kamu orang baik kok biasanya, oke? Jadi jangan terlalu khawatir. Oke, polo video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wah, punya ini Pak.